Kitab Sutasoma itu karya sastra yang sangat populer di zaman kerajaan Mojopahit di eranya Hayam Wuruk. Dan sampai sekarang kitab Sutasoma itu dipakai simbolik di Indonesia. Ada yang tahu saudaraku? Ketika seorang pujangga di zaman dulu itu bertapa, masuk ke dalam hutan belantara yang di situ banyak binatang buas, bahkan banyak keanehan-keanehan, banyak kemistisan, banyak kebahayaan di dalam hutan. Dia lalui, bahkan dia puasa berhari-hari, sehingga terbentuklah syair, puisi, sastra, atau yang lainnya, kitab-kitab di zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube Calming Nature. Terima kasih saudaraku semua, masih berjumpa lagi dengan saya. Semoga tidak bosan ya mendengarkan sedikit cerita-cerita atau pencerahan yang tetap saya buat video di YouTube. Setidaknya sedikit manfaat dan semoga barokah untuk kita semua. Dan salam bagi saudaraku semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan membahas sedikit cerita, dan cerita ini sangat populer karena ini sedikit sejarah tentang kitab atau karya sastra yang terkenal di era Majapahit. Kitab apa yang terkenal di era Majapahit? Kitab yang sampai sekarang masih digunakan salah satu simbolik yang digunakan di semboyan Indonesia. Oke, sebelum membahas tentang kitab yang terkenal ini, jangan lupa jika bermanfaat video ini dibantu share, subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Jadi kitab apakah yang pernah terkenal di masa kerajaan Majapahit? Yaitu kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu didirikan oleh siapa? Dan apa isi dari kitab Sutasoma itu? Maksud Sutasoma itu apa? Oke, kali ini akan saya bahas sedikit demi sedikit tentang kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu karya sastra yang sangat populer di zaman kerajaan Mojopahit di eranya Hayam Wuruk, yaitu yang didirikan atau diciptakan oleh Empu Tantular. Empu Tantular itu seorang pujangga yang sangat hebat di era Hayam Wuruk. Dia bisa menciptakan sastra Sutasoma yang begitu bagus ketika itu. Suta itu artinya putra atau anak laki-laki.
Soma, Suma itu artinya lambang kebijaksanaan yang disebut Dewa Rembulan. Dewa Rembulan lambang kebijaksanaan atau kedamaian lebih tepatnya. Jadi Sota Soma itu artinya putra kebijaksanaan atau kedamaian. Jadi kitab Sota Soma itu sebenarnya sangat luar biasa ya saudaraku, karena dulu itu kitab ini dipakai oleh Mojopahit untuk perjalanan suatu kerajaan supaya terjadinya kedamaian, kebijaksanaan. Itulah digunakan kitab Sota Soma. Perjalanan spiritual Sota Soma itu melawan kekerasan. Salah satunya melawan kekerasan. Di perjalanannya itu melawan raksasa, binatang buas, tanpa ada balasan dengan kekerasan. Yang dua, memilih jalan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu melawan Raja Hamapasada, sehingga Sota Soma bangkit pada waktu itu. Jadi kitab Sota Soma ini sebenarnya ajaran yang sangat bagus karena melambangkan persatuan, melawan kekerasan, mengutamakan kasih sayang dan cinta, cinta dan kasih sayang, melawan Raja Hamapasada. Hamapasada itu raja pemakan manusia, simbolik dengan membunuh raja-raja. Disitulah Sota Soma itu menyerahkan diri sehingga Hamapasada itu menyerah dan bertobat, sehingga Sota Soma itu bangkit. Dan sampai sekarang kitab Sota Soma itu dipakai simbolik di Indonesia. Ada yang tahu saudaraku? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu. Itu warisan dari kitab Sota Soma. Karena untuk banyak keragaman, banyak suku dan budaya dan lain, sehingga simbolik dari kitab Sota Soma, Bhinneka Tunggal Ika, dipakai sampai saat ini. Inilah luar biasanya kitab Sota Soma. Jadi di zaman dulu itu, di zaman kerajaan itu, seorang penjaga itu membuat kitab itu melalui jalan-jalan spiritual, jalan-jalan bertapa. Jadi kitab Sota Soma ini bahasanya dalam bahasa Jawa kuno bertuliskan Kakawin, puisi metrum India Jawa kuno. Seorang pujangga di eranya kerajaan itu dia lebih suka menyendiri, dia lebih suka berkarya lewat syair, lewat puisi, lewat sastra. Jadi seorang pujangga itu menciptakan kitab itu bukan hal yang mudah.
harus melalui jalan-jalan yang sangat ekstrim. Kenapa saya bilang sangat ekstrim? Kalau sudut pandang saya terhadap seorang pujangga di Jawa kuno sehingga dia bisa menciptakan kitab-kitab, perjalanannya dia itu sangat ekstrim. Bahkan dia itu rela berpuasa, tidak makan atau minum. Dia rela pergi ke dalam hutan atau gua. Di zaman dulu itu hutan masih belantara, gua masih sangat sunyi atau sepi, bahkan sangat bahaya sekali terhadap binatang buas dan lain-lain. Hutan masih gung lewang-lewung atau hutan masih sangat lebat sekali. Dan disitulah seorang pujangga, seorang pertapa di era kerajaan itu sangat dihargai betul oleh para raja, sehingga sastra-sastra itu, puisi syair itu sangat digunakan di sebuah kerajaan karena penemuan-penemuan seorang pujangga itu sangat ekstrim, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan, penuh dengan kerelaan diri, pasrah, sumeleh. Coba bayangkan saudaraku, ketika seorang pujangga di zaman dulu itu bertapa, masuk ke dalam hutan belantara yang di situ banyak binatang buas, bahkan banyak keanehan-keanehan, banyak kemistisan, banyak kebahayaan di dalam hutan, dia lalui. Bahkan dia puasa berhari-hari, makan seadanya apa yang ada di hutan. Mungkin ada di hutan itu ada polo pendem, mungkin di situ ada yang bisa dimakan, makan seadanya di hutan. Dan tidak hanya waktu sehari dua hari di dalam hutan ketika bertapa, membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat jauh, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun dia dalam hutan dan berpuasa, sehingga kecerahan itu hadir, sehingga pengetahuan-pengetahuan itu hadir dengan sendirinya. Dia banyak mengerti dan tahu tentang semesta, tentang apapun itu yang dia peroleh, sehingga terbentuklah syair, puisi, sastra atau yang lainnya, kitab-kitab di zaman dulu. Dia bertapa, tidak memikirkan bahaya yang ada di situ, dan dia rela ikhlas mati di dalam hutan atau gua di situ. Disitulah keistimewaan seorang pujangga di era kerajaan dulu. Luar biasa, sangat ikhlas, sabar, sehingga kecerahan alam ilham muncul di dalam diri. Dengan puasa-puasa setiap hari, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun di dalam hutan. Itulah sedikit tentang kitab Sutasoma. Jadi saudaraku semua yang belum tahu tentang siapa penulis kitab Sutasoma, disinilah saya mengasih sedikit wawasan tentang kitab Sutasoma. Jika nanti video ini beredar di luar sana dan ada kekurangan di dalam penyampaian kitab Sutasoma, coba nanti ditulis di kolom komentar. Semoga nanti bisa dibaca oleh teman-teman, dibaca oleh orang-orang yang melihat video ini. Oke, terima kasih sedikit wawasan tentang sejarah kitab Sutasoma. Semoga kita semua diberi kecerahan hati, diberi keberkahan,
Semoga kita lebih ikhlas menjalani kehidupan, dan terima kasih bagi saudaraku semua yang menonton video Calming Nature. Minta dukungannya terus, semoga bisa menambah manfaat bagi saudaraku semua, dan jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, komen, sehingga video ini bisa sedikit manfaat, menjadikan keberkahan kita semua. Terima kasih. Salam saudaraku semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.